Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews yang bersama saya Rosalin Hyu. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Pemirsa, pagi tadi Jemaah Muhammadiyah menggelar sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Di Jakarta, salah satu lokasi pelaksanaan sholat Id digelar di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Sejak pagi, ribuan jemaah Muhammadiyah berdatangan dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat dipenuhi jemaah hingga saf sholat meluas ke ruas jalan di sekitar gedung. Sholat Id dipimpin Imam Masjid At-Tanwir Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Maulana Yusuf. Sementara khotbah Idul Fitri disampaikan Dewan Pakar Majelis Tarjih dan Tajid PWM Jakarta Iza Rohman. Salat Idul Fitri ini juga diikuti sejumlah tokoh dan pejabat pemerintah, diantaranya penasihat khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi. Lebarannya sama gitu ya, jadi baik yang lebaran hari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah. Ini yang harus kita tekankan, karena saya lihat ada kecenderungan dimanipulasi seolah-olah yang tidak ikut lebaran besok itu adalah yang tidak taat kepada pemerintah, kemudian pakai Al-Qur'an gitu ya, gitu itaku atiullah wa rasul wa ulil amru minkum. Bukan itu urusannya. Ini juga bukan soal taat kemudian harus semuanya bareng, itu bukan. Itu ini yang perlu saya sampaikan. Suasana hikmat terasa sejak takbir berkumandang. Meski di tengah kepadatan, jemaah tetap mengikuti rangkaian sholat dengan tertib. Aparat kepolisian berjaga dan mengatur lalu lintas di sekitar gedung guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan jamaah Muhammadiyah di sejumlah kota di tanah air hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Allahu Akbar. Ribuan jemaah Muhammadiyah Kota Yogyakarta merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di pelataran Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman yang berada dekat dengan alun-alun utara Kota Jogja ini menampung 3 ribuan jemaah. Imam dan khatib sholat Idul Fitri dipimpin Ustaz Muhammad Izul Muslimin. Ketetapan 1 Syawal di pedoman di Masjid Gede Kauman ini berdasarkan pada keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal. Di Denpasar, Bali, jemaah Muhammadiyah menggelar sholat Id tepat sehari setelah perayaan Nyepi Caka 1948. Bertempat di lapangan utama Niti Mandala Renon Denpasar, ribuan jemaah Muhammadiyah dari Denpasar dan sekitarnya melangsungkan sholat Id dengan hikmat. Bagi umat Muslim di Bali, sholat Id persis usai perayaan Nyepi memberikan nuansa yang berbeda. Perayaan Idul Fitri tahun ini kental dengan toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, meski tinggal jauh di luar kota Sidoarjo, ratusan warga korban lumpur lapindo asal Porong Sidoarjo sholat Id di sebuah lapangan samping Masjid Nurul Azhar depan Tanggul Lumpur Porong Sidoarjo. Menghadirkan imam dan khatib Kiai Haji Fauzi Mansur, sholat Id ratusan warga korban lumpur lapindo di Porong Sidoarjo ini berjalan dengan hikmat. Seakan menjadi tradisi tahunan untuk bernostalgia, ratusan warga korban lumpur yang awalnya tinggal di sekitar Porong ini sengaja datang ke Porong hanya untuk sholat Id bersama dengan kerabat dan keluarga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Arab Saudi menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026, di mana penetapan tersebut diumumkan secara resmi oleh otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Dikutip dari pengumuman
Haramain Info, pihak otoritas kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara, penduduk, serta umat Islam. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Hasil pantauan hilal akan dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu. Pemirsa, memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, 2 pegawai ASDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktik calo tiket. Tim Catanras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. 1 di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah 500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah 150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda 10 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran 2026, Prabowo dan Megawati bertemu di Istana Merdeka. Para pemimpin bangsa tersebut bertemu didampingi oleh putra-putrinya. Nampak di unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani. Diketahui kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi tepat di hari ke-29 Ramadan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global termasuk kenaikan harga energi. Menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto hari Kamis. Sementara itu terkait skema work from home atau WFH, Erlangga menyebut nantinya tidak hanya berlaku bagi ASN tetapi juga diharapkan dapat diterapkan sektor swasta dan pemerintah daerah. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam
1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail.